Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priaya, dan hari ini kita akan review sebuah action figure. Karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Oke teman-teman, jadi hari ini gua mau nge-review sebuah action figure, dan action figure ini adalah salah satu dari game karakter yang gamenya gua favoritin dan gua suka banget. Jadi action figure apa yang akan gua review hari ini? Jeng 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 jeng. Jadi yang akan gua review hari ini adalah McFarlane The Witcher 3 Wild Hunt Gold Label Collection. Seperti apa action figurnya ya, langsung kita lihat saja penampakan boxnya. Yap teman-teman, jadi hari ini gua akan mereview sebuah action figure Geralt of Rivia atau biasanya dijuluki si White Wolf. Dan ini adalah dari game The Witcher Wild Hunt yang ketiga, dan ini gamenya gua seneng banget ya. Jadi gua udah namatin game ini ya, dan DLC-nya juga gua udah ngabisin sekitar 300 jam plus buat mainin game ini, dan ini bener-bener nagih banget gamenya. Oke, di sini juga ada yang sedikit aneh. Jadi ini adalah McFarlane keluaran Gold Label Collection. Jadi gua nggak begitu ngerti ini maksudnya apa. Buat teman-teman yang ngerti ini maksudnya apa, tolong komen di bagian bawah, oke? Dan untuk membuka figurnya sendiri masih sama ya seperti figur-figur McFarlane yang lain. Kita buka dari bawah biar nggak ngerusak segel bagian atasnya. Langsung kita seret. Oke, ini dia. Wow, dan ternyata ada bagian yang membuat aneh di sini. Warnanya nggak seperti yang versi DC Comic ya. Jadi warnanya tuh ada kayak warna merah kayak gini. Dan masih sama seperti McFarlane seperti biasanya. Jadi dia di bagian belakangnya ada kayak cardboard kayak gini, dan ini berbeda dengan versi yang DC Comic. Jadi ini tuh ada kayak gambarnya, ada kayak tengkorak, ada gambar Geralt of Rivia, entah apa-apa. Pokoknya ini gambarnya kayak gini lah. Gua nggak ngerti ikonnya. Mungkin ada di icon-icon yang ada di gamenya. Gua juga lupa ingat ya. Dan di sini seperti biasa ada stand base-nya, dan di sini ada tulisannya The Witcher Wild Hunt yang ketiga, dan di ujungnya seperti biasa ada tonjolan yang bisa kita tancepin di lubang yang ada di kaki figurnya. Dan ini semua action figure yang kita dapetin di figur ini. Sekarang ini adalah pedang pertama yang kita dapetin di sini, dan ini adalah Steel Sword, adalah pedang yang biasanya digunakan Geralt untuk membunuh si monster-monster ya. Dan bentuknya gua agak kurang nggak begitu suka ya sama, karena bahannya ini plastik kayak gitu, bikin ini ya, jadi kayak berasa mainan murah-murah gitu ya. Tuh kayak gitu plastiknya gua nggak begitu suka ya, jadi nggak begitu kerasa pedangnya, kelihatan banget gitu plastiknya, jadi gua nggak begitu suka di sini. Tapi McFarlane berusaha untuk memberikan detail ya, karena keunggulan dari si McFarlane ini selalu memberikan detail-detail yang menawan di setiap figurnya. Dan di sini juga ada sedikit-sedikit detail-detail kayak tulisan-tulisan kayak gitu. Bagian sini juga ada detail-detailnya, di bagian grip-gripnya ada detailnya, bagus banget. Dan ini apaan ini? Ini apaan ini, woi? Waduh, ini asli ini jelek banget bagian ini. Gua nggak ngerti ya, ini maksudnya kayak gimana ya. Kalau di gamenya gua nggak begitu merhatiin, tapi ini menurut gua aneh banget sih bentuknya, kayak bentuk apa gitu ya. Dan yang kedua kita dapetin Steel Sword. Jadi ini adalah pedang yang dipakai untuk Geralt untuk membunuh manusia atau ngelawan manusia kayak gitu. Detailnya juga masih sama dengan pedang yang pertama. Jadi bahannya itu menurut gua kurang suka, karena nggak berasa kayak pedang bentuk yang di bagian sininya, walaupun dia ngecatnya ya kayak di pedang-pedangin kayak gitu. Dan menurut gua belum dapat ya feel apa namanya, kayak aluminium atau besi-besinya gitu. Gua kurang suka di sini. Dan untuk di bagian grip-gripnya juga bagus banget, catnya rapi banget di bagian sini ya. Dan seperti inilah action figurnya. Yuk langsung kita lihat untuk detail untuk figur ini. Jadi gua mau ngebahas dulu tentang head sculpt-nya. Head sculpt-nya menurut gua cukup bagus, dan walaupun menurut gua agak-agak nggak mirip gitu ya. Teman-teman setuju nggak? Mirip nggak sama Geralt Rivia? Dan gua sangat bahagia banget ya McFarlane bikinnya. Tapi ada sedikit kekurangannya di sini, si Geralt-nya nggak punya leher tuh, jadi kayak
ketet gitu. Ini menurut gue kurang panjang sih lehernya, aneh banget ya. Serius ini jelek banget tuh di bagian lehernya, ini gua nggak senang banget ya. Tapi untuk detailnya ini bener-bener bagus banget ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada kayak ekspresi codet yang ada di khas si Geraltnya, dibikin bagus banget. Untuk catnya rapi banget di sini, bisa teman-teman lihat ada coret-coretnya, bagus banget sih. Gua senang banget sama detailnya. Ini rapi banget, kayaknya ini head sculpt terbagus buatan McFarlane ya sejauh ini menurut gua ya. Dan detail-detail rambutnya gua suka banget, bagus banget ini ya. Dan yang paling gua senang di sini adalah untuk di bagian sini. Jadi ini tuh Geralt itu ada kayak pakai armor kayak gitu ya, ada kayak rantai-rantainya, dan ini benar-benar mirip kayak rantai beneran. Ini bagus banget mereka catnya tuh. Di bagian sini ada kayak kulit-kulitnya kayak gitu kan, di bagian sisi-sisi sampingnya ini bener-bener rapi banget mereka bikinnya, nggak ada yang luber sama sekali. Dan rantai-rantainya ini bener-bener bagus banget catnya. Ini bagus banget, serius ini keren parah sih ya. Si McFarlane bener-bener bikin tugasnya dengan bagus banget di figur ini. Gue senang banget. Dan ada kalung di sini, kalung The Witcher-nya, dan banyak tali-tali kayak gitu, tali-tali kulit gitu. Ini bener-bener mirip-mirip kulit ya. Ini gue senang banget tuh. Detailnya ini luar biasa. Ini kayaknya figur NECA terbaik ya. Dan yang paling gue terkejut di sini adalah untuk di bagian sini, ternyata ini adalah bahannya tuh. Bahannya kayak apa sih, kayak karet-karet kayak gitu. Ini bener-bener mirip-mirip kulit tuh, padahal nggak kulit gitu tuh. Ini bener-bener gue seneng banget sih sama detailnya. Jadi teman-teman gak usah takut figurnya bakal ngelotok. Jadi ini tuh bukan bahan kulit, ini bener-bener mirip kulit kelihatannya. Bagian crowbar-nya di sini, ini bahannya ini bahannya tipis dan elastis banget. Gua ya lumayan suka juga lah. Untuk di bagian-bagian ikat pinggangnya ini bagus banget sih, detail banget, nggak ada yang luber segala macam. Celananya ada detail-detailnya, mantep banget. Untuk bagian bootsnya ada kayak efek-efek kulit-kulitnya di bagian boots di sini. Ini bagus banget, gua senang banget sama detailnya. Ini menurut gua figur NECA yang paling perfect ya. Dan di bagian belakangnya ada sarung pedangnya, bagus banget juga. Detailnya sangat luar biasa banget. Dan di bagian sini juga bisa kita cabut kayak gini tuh. Tapi yang paling gua nggak suka untuk figur-figur McFarlane yang ada pedangnya adalah untuk di bagian sini mereka bikinnya bolong kayak gini. Jadi itu gua nggak begitu suka yang konsep yang seperti ini gitu ya. Untuk taruh pedangnya sendiri gampang banget, jadi tinggal di slot kayak gitu dan slot kayak gini. Tapi kekurangannya adalah kalau seandainya pakai pedang kayak gini tuh, di bagian sini tuh kelihatan banget tuh. Jadi kelihatan banget tuh di bagian belakangnya pedang itu kayak keluar kayak gitu. Gua nggak begitu senang sih, harusnya dibikin tutup kayak gini ya biar nggak kelihatan. Tapi Geralt ini sebenarnya pedangnya emang harus agak kayak gini gitu, bukan kayak gini tuh. Sekarang kita cek untuk artikulasi di figur ini. Dari kepalanya dia bisa nolek ke kiri, ke kanan sedikit banget karena kehalang sama di bagian rambutnya kayak gini. Nggak bisa ke atas dan ke bawah karena bisa teman-teman lihat di sini ada rambutnya yang mengganggu, jadi nggak bisa ke atas. Ke bawah juga sedikit banget. Artikulasi untuk di bagian lehernya menurut gua jelek banget. Ini menurut gua harus dipanjangin sedikit lehernya ya. Untuk di bagian pundaknya nggak ada butterfly joint. Ya nggak ada butterfly joint. Bisa diangkat segini jauh maksimal ya, bisa diturunin lagi kayak gini, bisa ke atas dan ke belakang kayak gini sejauh itu, bisa diputar 360 derajat di sini. Dan ada artikulasi di bagian bicepnya di sini, double joint di bagian sini segini, mantep banget ya. Di bagian tangannya bisa diputar 360 derajat kayak gini dan bisa ke atas. Oh ini seret banget bagian atas bawahnya, ini bagian ke bawah dan bagian ke atas kayak gini. Dan untuk di bagian badannya gua agak sedikit susah diartikulasiin ya karena bahannya itu kayak gini tuh. Nah, gua nggak sukanya di sini kalau seandainya kita pegang ininya tuh, ini agak tajam ya. Jadi kalau seandainya kita mau pegang-pegang artikulasi, ini pasti nusuk kayak gitu. Gua nggak begitu suka ya. Dan di bagian sini dia bisa muter tuh sedikit banget ya tuh, nggak bisa ya kalau diputar kayak gini, dia balik lagi kayak gitu tuh ya. Kita anggap aja nggak ada artikulasi di bagian badannya. Untuk di bagian sininya dia bisa ke depan segini jauh, oh maksimal segini, dan di bagian belakang segini jauh, mantep juga ya. Dan di bagian pinggangnya jadi bisa diputar kayak gini tuh, kayak gitu. Kakinya bisa ngangkang segini jauh maksimal ya, 180 derajat, bagus banget ya. Bisa dilurusin lagi kayak gini. Ada sedikit artikulasi kayak gini di paha, bisa nendang ke atas segini jauh dan bagian belakang segini jauh maksimal, mantep banget. Double joint di bagian
lutut maksimal segini, kakinya bisa ke atas segini jauh, ke bawah segini jauh, bisa diputar 360 derajat kayak gitu. Ada artikulasi sedikit kayak gini, dan ada artikulasi di ujung sepatunya kayak gini. Dan untuk tinggi action figure ini adalah sekitar 18 cm atau 7 inch. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini Geralt The Witcher Wild Hunt 3 buatan McFarlane. Jadi ini adalah series dari Gold Label, jadi gua juga nggak begitu tahu apa maksudnya Gold Label ini ya. Dan buat teman-teman yang penasaran ini gua belinya di mana, ini banyak dijual di Tokopedia. Teman-teman bisa searching langsung ya. Teman-teman kan udah pada jago main medsos kan. Dan masih sama, untuk kekurangan dari McFarlane sendiri adalah aksesorisnya yang sedikit banget. Dan untuk si Geralt ini sebenarnya gua cukup berekspektasi punya aksesoris yang lebih banyak, kayak efek-efek mantra-mantranya kayak gitu, tapi nggak dikasih. Kita cuma dapat pedang kayak gini doang ya. Dan untuk harganya sendiri beragam ya, mulai dari 300 sampai 350 ribu ya. Dan ini juga kalau nggak salah ada di Toys Kingdom. Jadi kalau sana di kota teman-teman ada Toys Kingdom, bisa teman-teman cari di sana. Dan harganya juga kalau gua nggak salah masih sama ya, sekitar 299 ribu sampai 350 ribu gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dan jangan lupa tetap puasa. Dadah.